wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih saya bisa dihadirkan pada forum ini dan bertemu dengan kawan-kawan pakar-pakar sejarah di Kabupaten Gresik yang menyamar sebagai guru. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk berbagi tentang bagaimana menemukan sumber-sumber sejarah lokal dalam hal ini yang mungkin bisa kita jadikan sebagai contoh adalah buku saya tentang Sunan Gresik. Jadi buku ini sesungguhnya sudah lama saya tulis sejak sebelum diterbitkan sampai diterbitkan tuh kurang lebih 9 tahun ya. Kenapa kok sepanjang dan selama itu? Jadi sesungguhnya ketika pada awal saya tulis itu saya kesulitan untuk menemukan sumber-sumber yang bisa menguatkan apa yang akan saya tulis terkait dengan Sunan Gresik ini, namun kesulitan untuk menemukan itu. Ada beberapa buku yang sudah saya upayakan untuk mendapatkan, tetapi kesulitan untuk mendapatkan buku itu, sekalipun sudah diterbitkan, tetapi sangat sulit sekali ditemukan di toko-toko buku. Kemudian sumber-sumber lain primer historiografi baik secara lisan maupun tulis juga untuk berburu sumber-sumber sekunder yang bagi para sejarawan barangkali agak susah untuk melirik sumber-sumber sekunder dari historiografi yang dihasilkan oleh para pendahulu kita ya, yang sudah ditulis 200 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu, juga terkait dengan sumber-sumber lisan yang tersebar di masyarakat. Nah, akhirnya pada nantinya saya berkesimpulan bahwa ternyata yang disebut Sunan Gresik itu sesungguhnya bukan Syekh Maulana Malik Ibrahim, karena pada zaman itu istilah wali pada zaman Syekh Maulana Malik Ibrahim itu juga belum familiar. Istilah Sunan baru muncul ketika zamannya Sunan Ampel dan seterusnya sampai generasi Wali Songo yang paling muda, Sunan Muria atau Sunan Kudus. Kemudian ternyata ada kekeliruan tafsir di dalam menyebut asal-usul Sunan Gresik itu yang pada akhirnya menjadikan penyebutan Syekh Maulana Malik Ibrahim sebagai Sunan Gresik. Bahkan saya sering menyampaikan agak ekstrim bahwa sebutan Sunan Gresik bagi Syekh Maulana Malik Ibrahim itu yang bikin travel. Jadi yang bikin travel untuk memudahkan kalau ziarah ke Gresik itu yang dikunjungi adalah Sunan Giri, yang kedua Syekh Maulana Malik Ibrahim. Cik Dawone mungkin disingkat menjadi Sunan Gresik. Ada beberapa alasan juga nanti kita bahas bersama ya, selain salah satu tafsir yang saya sampaikan pada awal ini. Kemudian bagaimana saya menemukan sejarahnya Raden Santri Sayyid Ali Murtado? Saya banyak dibantu pada saat itu dari sumber-sumber yang sudah ditulis oleh Yai Ngabei Agus Sunyoto sebagai kawan dekat saya karena teman kuliah waktu itu. Kemudian memberikan banyak masukan terkait dengan sumber data yang saya butuhkan, termasuk sumber dari
Nusa Tenggara, Bima ya, di Bima Nusa Tenggara, itu ada buku yang judulnya Buk Sangajikai. Buk Sangajikai, Buk itu buku, Sangaji itu raja-raja. Jadi buku sejarah raja-raja Bima. Itu sesungguhnya adalah buku keramat atau buku apa? Buku ya semacam jimat mungkin bagi masyarakat setempat, yang kemudian dibuka aksesnya buku yang tersembunyi ini oleh salah satu turunan raja-raja Bima yang bernama Siti Maryam Salahuddin. Nah, Siti Maryam ini akhirnya bekerja sama dengan filolog dari Perancis dan juga seorang sejarawan yang namanya Henry Cambert Lloyd. Henry Cambert Lloyd inilah yang nanti akan menerjemahkan buku Buk Sangajikai, catatan kerajaan Bima, yang itu menjadi tambahan sejarah buat saya terkait dengan apa yang pernah disampaikan oleh Mas Agus Sunyoto almarhum, bahwa nama Raja Pandita di belakang Raden Santri, Raja Pandita Wunut, itu ternyata adalah gelar seorang menteri agama urusan Islam pada zaman kerajaan Mojopahit. Jadi Raden Santri ini juga dikenal jabatannya adalah Menteri Agama Urusan Islam, ya. Kita akan mengenal istilah-istilah Menteri Agama di Mojopahit. Ada Kaisawan Kasogatan, itu Menteri Agama Urusan Agama Hindu. Kemudian ada Herhaji, itu Menteri Agama Urusan Agama-agama lokal termasuk agama Kapitayan. Kemudian ada Raja Pandita. Nah, Wunut itu apa? Wunut itu tempat di mana Raden Santri tinggal. Sekarang ini nama wilayah Wunut dikenal orang sebagai desa atau kelurahan Bedilan. Kelurahan Bedilan. Nah, untuk merangkai itu saya banyak didukung oleh data-data yang data-data historiografi, ya, termasuk sumber-sumber sejarah yang dianggap sekunder, misalnya manuskrip, naskah, primbon dan sebagainya, yang pada akhirnya kita menemukan kisah ini, kisah Raden Santri sebagai Sunan Gresik ini, yang jarang sekali ditulis atau diperhatikan, karena istilah Sunan Gresik itu menjadi gelar bagi Syekh Maulana Malik Ibrahim, sehingga banyak orang justru tidak menengok siapa sesungguhnya Raden Santri, ya, yang notabene adalah kakaknya Sunan Ampel, ya. Dalam patrap Nusantara, saudara yang lebih tua itu biasanya dia punya gelar atau punya jabatan yang stratanya lebih tinggi daripada adiknya. Kalau Sunan Ampel disebut Raja Surabaya atau Imam di Surabaya, tentu saja Raden Santri itu mesti di atasnya. Karena itu saya menemukan di Buk Sangajikai bahwa disebutkan di situ ada seorang Pangeran Mojopahit, ya, Pangeran Mojopahit yang diutus untuk menyelesaikan urusan dengan negara vasal yang disebut Bima sebagai negara vasalnya Mojopahit itu, untuk segera tunduk dan menaati aturan-aturan yang sudah digariskan oleh Mojopahit, dan mereka saat itu mengabaikan. Karena itu diutuslah pangeran dari Majapahit. Nah, siapa pangeran Majapahit yang diikuti oleh beberapa prajurit itu? Ternyata dia adalah Raden Santri. Di Bima, sebutan Raden Santri itu adalah Raja Pandita Bima, atau
mawakna bilmana. Ya. Jadi orang yang membawa pesan, membawa makna yang baik bagi kerajaan tersebut. Nah, disebutkan di situ bahwa orang pertama yang merubah kedudukan dan status kerajaan Bima yang masih menganut sistem lama berubah menjadi kesultanan itu adalah Raden Santri yang bergelar Mawakna Bilmana atau Raja Pandita Bima. Belum lagi sebelum beliau ke kerajaan Bima itu Raden Santri juga lama di Madura, khususnya di daerah Sapodi. Dan di Sapodi itu Raden Santri bergelar Sunan Lembayung. Sunan Lembayung. Nah, itu nanti situs makamnya, situs makam Sapodi itu berada di Pulau Sapodi. Nah, itulah kemudian saya rangkai sesuai dengan kronologi waktu, ya, kronologi waktu, termasuk informasi yang dikatakan sebelumnya bahwa setelah sepeninggal Syekh Maulana Malik Ibrahim sebagai Sabandar, maka yang menggantikan adalah Raden Santri. Nah, kalau Syekh Maulana Malik Ibrahim itu meninggal tahun 1419 dan diyakini bahwa tahun 1401 atau 1400-an itu Raden Santri sudah sampai di Gresik, maka usia beliau ketika menjabat sebagai Sabandar adalah 19 tahun. Dan ini masuk akal, ya, masuk akal karena saat itu para wali itu sesungguhnya antara yang satu dengan yang lain ternyata saling terkait dan ada hubungan keluarga. Nah, sementara ini ya nanti kita bahas sambil kita diskusikan bahwa sesungguhnya siapa Raden Santri, dia adalah siapa Sunan Gresik, dia adalah Raden Santri Sayyid Ali Murtado, bukan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Karena diantaranya yang saya temukan dari buku-buku historiografi dari sekitar Jawa Barat, Cirebon dan sebagainya, ya, itu ternyata banyak yang keliru menyebut ayahanda Raden Santri itu disebutnya sebagai Syekh Maulana Malik Ibrahim. Padahal sesungguhnya maunya itu adalah Syekh Ibrahim Asmoro Kondi, karena sama-sama nama Ibrahim itulah yang nanti terjadi kekeliruan yang berkepanjangan. Nah, ini yang perlu kita luruskan dari sumber-sumber historiografi atau sumber-sumber secara lokal yang tidak hanya di kota Gresik tapi menyebar di seluruh Nusantara. Saya kira sementara begitu Pak Adib, ya, sambil berjalan kita diskusikan bersama. Baik, terima kasih Pak Kris. Jadi beliau tadi sudah memaparkan bagaimana beliau menggali sumber-sumber sejarah lokal yang tujuannya itu untuk meluruskan sejarah yang ada. Menarik sekali tadi Pak Kris berpendapat bahwa nama Sunan Gresik untuk Maulana Malik Ibrahim itu buatannya travel gitu Pak ya. Nah, jadi gahenan travel. Padahal sebenarnya kalau menurut Pak Kris yang sudah dibukukan menurut sumber-sumber yang beliau temukan ada naskah tadi Bu Sangajikai dan Bu Sangajikai dan macam-macamnya. Iya, Campa ya. Ya. Dari Campa juga ada historiografi dari Campa. Nah, dari Campa lu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, kok bisa Pak sampai menemukan sampai toko Campa sampai toko Bima itu bagaimana caranya? Monggo diangkat tangannya, barangkali bisa langsung bertanya, langsung berbuka suara. Oke, Bapak Ibu silakan angkat tangan dulu. Nggak ada pertanyaan yang bisa yang bertanya, monggo angkat tangannya. Adi Fakhruddin, ya monggo Mas.
Pak Arif ini, Pak Arif rutin kok tak Mas. Enggak aja. Tadi belum. Ya mau langsung aja suaranya dibuka. Oh ya, belum saya buka ya. Terima kasih. Nggih. Ini mohon maaf karena sifatnya di rumah ya non formal. Jadi gawe ini saono ya, Pak. Salam kenal Pak Kris Aceh. Saya Arif Farudin Sani. Saya sebagai pengajar di SMA Nahdlatul Ulama 2. Nah, ini bertetanggaan dengan Mas Adib. Ya, tetanggaan sama rumah jenengan juga. Oke. Pak Kris ini saya menaruh bangga sama jenengan. Jadi seperti yang jenengan ceritakan tadi, ada 9 tahun jenengan mulai dari mengorek sumber sampai penulisan ini. Nah, saya sebetulnya kan ini kalau saya lihat masalah itu ya, passion, motivasi jenengan untuk menulis ini. Nah, seperti halnya yang disebutkan Mas Adib juga. Ya, ini juga membuat penasaran ini, Pak. Bagaimana jenengan bisa sampai menemukan sumber-sumber ini. Ini juga pengen di-share Pak rahasianya, Pak. Terima kasih. Langsung dijawab Pak Adib. Langsung Pak. dijawab aja Pak. Ya, Bapak Ibu nanti Ya. bisa antri angkat Santai aja ya. Ye. Jadi sebelum saya menjawab, perlu juga saya sampaikan pada teman-teman yang belum kenal saya. Saya itu saja ini duduk sejarawan gitu ya. Bukan sejarawan karena tidak pernah sekolah sejarah. Tidak pernah sekolah sejarah. Jadi sebenarnya tidak layak lah menyandang gelar sejarawan. Saya itu belajar sendiri tentang sejarah. Begini, sumber-sumber yang saya dapatkan itu selain saya mencari sendiri, yang kedua membangun link itu sangat penting. Jadi misalnya di Nusa Tenggara ini saya membangun link dengan kawan-kawan yang pemerhati sejarah atau mungkin sejarawan dari sana. Kemudian link ini saya bangun dan saya banyak minta bantuan terkait dengan informasi yang saya butuhkan untuk memenuhi kebutuhan melengkapi penulisan buku yang saya kerjakan. Jadi ketika saya menghubungi beliau, kita biasanya lewat email ya, itu masih lah, kalau nggak salah itu belum ada WhatsApp ya. Awal saya nulis itu belum ada WhatsApp. Sampai sekarang variasi dunia online sedemikian rupa. Nah, itu paling mudah saya menggunakan email ya. Jadi mereka kadang mengirimkan data-data informasi-informasi, kemudian ketika diberitahu bahwa Bu Sangat Cikai bisa dikeluarkan dari istana, kemudian oleh Bu Siti Mariam sebagai orang dalam kerajaan, itu yang kemudian bertemu dengan Henry Gambet Floyd, dan akhirnya buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena buku Bu Sangat Cikai itu menyebar tidak hanya di Nusa Tenggara, tapi juga di Sulawesi dan di beberapa wilayah yang terkait dengan kerajaan Bima. Nah, ceceran-ceceran inilah yang nanti menjadi buku Bu Sangat Cikai. Karena ada 5 atau 6 buku yang lain ya. Bu itu kalau orang Bima menyebut buku itu bu ya. Nah, itu akhirnya disatukan dalam buku tebal yang namanya Bu Sangat Cikai Catatan Kerajaan Bima. Nah, ini kenapa saya menemukan Bima? Karena cerita tutur masyarakat sekitar Gresik menyebut bahwa dulu tuh Sunan Gresik atau Raden Santri itu pernah di Bima. Bahkan dia punya gelar, ada yang menyebut Raden Pandita Bima, ada yang menamakan Raja Pandita Bima. Tapi sumbernya sampai ke Bima seperti apa? Saya hanya menemukan istilah itu saja. Jadi masyarakat tidak bisa menyebutkan dari mana gelar itu berasal, sumber-sumbernya dari mana. Ketika saya menyusuri, saya menemukan link lagi teman-teman dari Madura. Nah, dia bercerita bahwa Raden Santri itu lama di Madura. Ketika saya urutkan kronologinya, ternyata ke Madura itu dalam rangka keberangkatannya ke Bima atas perintah
Raja Majapahit. Nah, di sana dia nanti akhirnya beristri dengan perempuan Madura yang bernama Dewi Maduratna, yang nanti juga akan melahirkan tokoh-tokoh yang nanti kita kenal sebagai Sunan Ngudung, itu putranya Raden Santri. Kemudian Sunan Ngudung nanti berputra Sunan Kudus. Jadi Sunan Kudus itu cucunya Raden Santri atau Sunan Gresik. Nah, kemudian saya telusuri di situ sampai ke makamnya, ditemukan makam-makam dan kisah-kisah daerah setempat itu banyak mendukung penulisan buku tentang Sunan Gresik. Bahkan ada cerita itu yang karena saya ragu-ragu, itu ada kisah dari Jawa Barat, ya, ada kisah dari Jawa Barat yang sering disinetronkan itu, dikisahkan bertemu dengan Sayyid Ali Murtado di Mekah. Tapi saya tidak nulis itu karena saya tidak nemukan datanya, cuma dongeng saja. Ya, tapi jangan-jangan ya terjadi gitu loh. Nah, itu nanti kita coba untuk menemukan. Jadi kekuasaan wilayah, gerakan pengembangan dakwah dari Sunan Gresik Sayyid Ali Murtado Raden Santri ini sedemikian luasnya. Nah, inilah yang saya membuka itu. Terus dari mana yang Campa itu? Sesungguhnya ternyata sejarah dari Campa ini, selain ada 2 buku yang menjadi acuan saya. Buku yang pertama ini terbitan Balai Pustaka tentang Campa, yang kedua ini ada buku baru terkait Campa dan lebih detail dan lebih nyaman untuk dibaca. Kemudian saya konfirmasi kepada Mas Agus Sunyoto. Malah saya ditambahi data-data terkait dengan hubungannya nanti. Kenapa Raden Santri, Raden Rahmat itu dengan begitu mudahnya diterima di Mojopahit, bahkan diberi gelar Raden supaya diakui sebagai putra ponakan Raja Mojopahit karena bibinya itu istri raja. Yang kedua, kemudian itu ternyata ada hubungannya dengan Raja Singosari sebelumnya, yang ketika itu dikalahkan Jayakatwang, kemudian jadilah kerajaan Majapahit yang diawali oleh Raden Wijaya. Halo. Itu ternyata Raja Kertanegara itu punya adik yang bernama Dewi Tapasi. Wis dicoba. Ini sumber dari Campa. Dewi Tapasi ini punya anak 3. Kemudian salah satu anaknya ini nanti akan kembali ke Mojopahit dan membantu Raden Wijaya untuk menaklukkan Jayakatwang. Sehingga lahirlah berarti mau tak telepon, saya tak coba menesuk. Buka kok. Nah, artinya apa? Ternyata Sunan Ampel, Raden Santri itu masih ada hubungan keluarga dengan keturunan Mojopahit. Nah, inilah kenapa dengan mudahnya dia diangkat jadi Sah Bandar Gresik, diangkat sebagai Raja Pandito atau Menteri Agama Urusan Islam di zaman Mojopahit. Ketika mendekati runtuhnya Mojopahit, Islam mulai berkembang dan di pesisir utara ini butuh seorang pemimpin, itu yang ditunjuk adalah Raden Santri. Nah, dari temuan-temuan inilah yang akhirnya saya makin kokoh dan kuat untuk menulis buku Sunan Gresik. Selain sumber-sumber dari lokal, ya, misalnya di Babat Gresik, kemudian Babat Giri Kedaton, kemudian dari silsilah keluarga yang saya dapatkan, baik itu dari keluarga Giri maupun dari Gresik sendiri, plus kisah-kisah tutur, dan salah satu yang memberi kontribusi adalah almarhum guru saya Kiai Haji Mokhtar Jamil.
inilah yang menguatkan saya, dan saya harus mensegerakan menerbitkan buku Sunan Gresik. Pada waktu itu tahun 2020, kondisi pandemi COVID yang merajalela, saya tidak mungkin berlama-lama di luar, maka saya mengurung diri, dan ya alhamdulillah tahun 2020 itu secara langsung saya menerbitkan 2 buku sekaligus. Selain Sunan Gresik adalah buku Amang Genggong Maestro Harmonika dari Gresik. Jadi untuk menulis sebuah buku memang butuh motivasi, dan motivasi itu tidak sekedar untuk semangat besar untuk menerbitkan buku, tetapi atau menulis, untuk menulis, tetapi juga ada hal lain. Ya, hal lain itu apa? Semangat untuk menemukan kisah-kisah yang belum lengkap untuk ditulis, ya, agar bisa diketahui masyarakat dan direspon oleh masyarakat, syukur-syukur bisa ditadaburi oleh masyarakat, sehingga buku saya itu tidak saya yang paling benar, tapi bisa diamini berdasarkan profesi dan kompetensi masing-masing pembaca, khususnya teman-teman sejarawan. Jadi saya memang berharap betul, mestinya kalau sudah berani menyebut sebagai guru sejarah, ya harus memberi contoh pada anak-anaknya yang diajar. Paling tidak ya setipis apapun buku itu punya karya yang membuat anak-anak itu juga termotivasi untuk belajar sejarah. Saya kira begitu. Ya, terima kasih Pak Kris mengenai jawaban ya, motivasi juga ya. Di selain bagaimana cara beliau dalam mendapatkan sumber tadi itu, beliau juga memberikan motivasi. Begitu Pak Arif. Jadi kalau saya simpulkan ini kita harus memperbanyak link. Jadi ternyata kisah-kisah lokal Gresik itu banyak sekali sumbernya yang berada di luar Gresik. Nah, nanti akan kita bahas kembali ya dengan Mas Ali Murtado. Kalau Pak Kris ini menemukan sumber tadi di Bima, kemudian juga menelusur di Madura. Nah, itu dengan cara memperkuat link, ya Pak nggih. Jadi ada teman-teman di sana, ada teman ini, ada teman itu. Nah, nanti kita juga akan menggali juga sumber yang ada di Leiden atau ada di Delper atau ada di situs-situs Belanda. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum kita lanjutkan. Oh ya, Pak Irsad, monggo Pak Irsad, dibuka suaranya monggo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menarik sekali Pak untuk perbincangan siang hari ini. Saya awali gini. Sejauh ini memang kita juga memahami bahwa Sunan Gresik itu Maulana Malik Ibrahim. Tapi ternyata siang hari ini kok beda. Sunan Gresik itu adalah Raden Tantri. Nah, pertanyaan saya gini. Pertama, apakah temuan ini sudah dipublikasikan atau diinformasikan secara luas, secara menasional, sehingga untuk meluruskan yang kurang tepat ini, Pak? Ini yang pertama. Sehingga penyebutannya Sunan Gresik itu tidak Maulana Malik Ibrahim. Kemudian yang kedua, apakah sebutan Maulana itu cenderung masuk ke dalam namanya Malik Ibrahim atau hanya namanya Malik Ibrahim? Kalau kemudian namanya Malik Ibrahim, maka kalau sebutannya tidak pakai Maulana kan cukup nanti ada Sunan Malik Ibrahim saja. Apakah ada tambahan Maulana Malik Ibrahim, tambahan apa nama aslinya? Karena ada Maulana Ishak juga. Sementara itu Pak, saya dari SMA Muhammadiyah 7 Panceng Gresik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, langsung mohon Pak dijawab. Ya, jadi sesungguhnya Pak Irsad ya, Pak Irsad tahu ini
Yang namanya Maulana itu kan juga gelar, ya, gelar untuk menghormati beliau, untuk menghormati sang tokoh, itu Maulana, ya. Maulana itu gelar. Jadi nama beliau adalah Malik Ibrahim, ya, Malik Ibrahim. Nah, Malik Ibrahim ini sezaman dengan Syekh Maulana Ishaq, Syekh Jumadil Kubro, Syekh Maulana Jumadil Kubro. Hampir dalam kronologi waktu yang sama, istilah Sunan belum ada waktu itu. Yang ada Syekh, ya, Maulana, itu ya, Sayyid, ya. Sunan itu kan dari kata susuhunan, ya, dari kata susuhunan, dan itu istilah Jawa, istilah Jawa. Sekalipun berasal dari negeri asing, tetapi kalau sudah menjawa, wis jawani, kemudian beliau dianggap sebagai orang yang patut dijunjung tinggi, disungun, disuhun, maka dia mendapat gelar susuhunan atau sunan. Biasanya itu raja atau seorang, ya, katakanlah kalau kelasnya pada masa agama lama Brahmana lah, ya, bukan kelas kesatria lagi, tapi kelas Brahmana. Nah, karena itu istilah Sunan familiar waktu itu. Tapi pada zaman Syekh Maulana Malik Ibrahim itu yang populer adalah istilah Syekh, Sayyid, ya. Itu yang kalau kita lihat kronologi sejarah yang pada masa yang sama belum ada istilah Sunan waktu itu. Makanya saya curiga yang bikin travel gitu loh. Supaya memudahkan anak Sunan Gresik, Sunan Giri terus Sunan Gresik, sehingga nanti nulisnya di brosur juga mudah itu loh, enggak panjang-panjang. Ya ini anggap aja bisa sebagai guyonan, tapi juga perlu ditelusuri lebih jauh. Bisa jadi teman-teman sejarawan juga bisa menulis bahwa travel itu juga punya peran besar untuk memberi gelar makam-makam waliullah atau makam yang mungkin dulu tidak dikenal tiba-tiba jadi wali, itu melalui melalui travel itu banyak, ya. Nah, itu juga bisa ditulis loh, ya, bisa ditulis, ya, dengan sumber-sumber yang otentik dan meyakinkan. Saya kira kita bisa mengkritisi, ya, secara yang kritis, ya, secara yang kritis pada masanya itu. Dan ada kekeliruan sumber juga terkait dengan sumber dari Jawa Barat, bahwa kalau di Jawa Barat disebutkan bahwa ayahandanya Raden Santri dan Raden Rahmat Sunan Gresik dan Sunan Ampel itu adalah Malik Ibrahim, karena salah menyebut maksudnya itu Ibrahim Asmoro, As-Samarkan, Ibrahim As-Samarkan. Karena namanya sama itu terus terjadi kekeliruan dalam penyebutan. Karena mungkin jauhnya lokasi antara timur dan barat itu, cerita tutur itu kemudian terjadi kesalahan. Nah, ini yang perlu kita luruskan, ya. Saya juga menemukan dari primbonnya Pak Ahmad Dahlan Semarang, kemudian Serat Kondo, dan juga dari, ya, jadi yang Semarang primbonnya Profesor Kiai Haji R. Muhammad Dahlan, ya, kemudian Bapak Cirebon, itu yang untuk meluruskan masalah ini. Maka saya yakin betul sesungguhnya sebutan Sunan Gresik itu Raden Santri, ya, karena kalau ayahnya itu gelarnya Sunan Gisik atau Sunan Gegesik. Nah, ini juga rancu gitu, ya, nanti akan terjadi kerancuan di kemudian hari karena istilah-istilah yang mirip itu, sehingga ada yang menyebut Raden Santri Sunan Gesik atau Sunan Gegesik, padahal itu gelar ayahandanya, ya, karena makamnya di Gisik Arjo, jadi disebut Sunan Gisik. Nah, biasanya kan begitu, yang namanya kalau istilah wali sono itu wali yang ada di sebuah tempat, istilahnya kan begitu. Sono itu kan di situ, di sini gitu, ya. Jadi kalau nama Sunan Gresik mesti makamnya di Gresik,
Sunan Giri mesti makamnya di Giri, Sunan Ampel mesti makamnya di Ampel, begitu. Karena dia penguasa dalam satu wilayah. Nah, kalau sudut pandangnya seperti itu juga bisa, ya. Makanya untuk melihat sesuatu memang tidak bisa hanya dari satu sudut pandang, ya, tapi juga ada sisi pandang, ada jarak pandang, bahkan ada resolusi pandang, sehingga kita mantap untuk menulis itu. Mantap Terima kasih sekali. Pak Irsad. Satunya lagi Pak, tadi Pak belum dijawab. Yang Apa itu? yang masalah tadi dulu. Untuk meluruskan ini apakah bukunya Pak Kris ini sudah Oh, diseminarkan, ya. dipublikasikan? Kita upayakan untuk kita terbitkan dan buku ini sesungguhnya sudah menyebar kemana-mana. Hampir semua perguruan tinggi juga banyak yang pesan, terutama lingkungan Universitas Indonesia itu yang paling sering pesan buku-buku lokal ke saya. Jadi buku-buku tentang Gresik begitu terbit tahu mesti dia pesan banyak untuk Universitas Indonesia. Nah, sisanya yang lain ada beberapa memang saya sebarkan untuk di perpustakaan masing-masing, tapi memang saya tidak mau kerjasama dengan penerbit lain kecuali saya terbitkan sendiri dengan yayasan saya sendiri, karena banyak tipu-tipu kalau lewat penerbit yang di luar INDI itu, ya, di luar INDI. Jadi jangan juga, ini juga masukan, kalau menerbitkan buku memang sebaiknya INDI saja. Karena apa? Banyak penerbit-penerbit yang justru yang dirugikan itu penulisnya. Ini pengalaman almarhum Mas Agus Nyoto menulis Wali Songo. Wali Songo, Atlas Wali Songo, maaf. Di Atlas Wali Songo itu belum dapat izin untuk diterbitkan, sudah diterbitkan dengan judul lain, ya, warnanya biru. Kemudian yang Atlas Wali Songo diterbitkan pun juga tidak 100% dibayar, bahkan nunggak banyak banyak rupiah lah. Padahal Mas Agus Nyoto ketika menulis Atlas Wali Songo itu dia mengorbankan rumahnya untuk dijual, karena dia mencari data itu sampai ke Portugis, ke Belanda, pokoknya siapapun yang pernah menjajah Indonesia dicari sumber-sumbernya yang terkait dengan peristiwa kapan dan di mana penguasa Indonesia sebelum jadi Indonesia itu ada. Jadi ada Portugis, ada Belanda, ada Inggris, ada Arab, ada Campa, ada Vietnam dan sebagainya. Itu dia sampai menjual rumah. Tapi ya begitu. Maka kalau memang persebarannya itu tidak seluas yang menjadi harapan, maka ya kita maklumi saja. Kalau masyarakat itu masih belum yakin atau butuh lebih jelas, lebih kuat, ya biar ketemu saya, biar beli buku saya. Kalau saya salah, saya minta ditunjukkan kelemahan saya di mana, seperti itu. Jadi saya tidak ngotot untuk mencari pembenaran dalam peristiwa ini, gitu ya. Jadi tidak perlu terus sampai begitu gegap gempita, kemudian saya mengumumkan di media, di televisi atau dan sebagainya. Kalau mereka tertarik, maka dia mesti orang-orang yang serius untuk menemukan kebenaran. Tapi kalau hanya sekedar sekilas, hanya dipakai sebagai sarana viral saja, ya saya tidak perlu viral. Itu. Terima kasih. Baik, oke. Itu Pak Irsad. Baik, terima kasih Pak Kris ya atas jelasannya tadi. Gitu. Jadi mengenai kenapa Pak Kris kok nggak dipublikasikan, sudah sampai mana publikasinya, mungkin nantinya bisa untuk meluruskan bagaimana yang betul itu Raden Santri Sunan Gresik ataukah Maulana Malik Ibrahim. Jadi di Pak Irsad, Pak Kris sudah memberikan jawabannya. Pada intinya itu Pak Kris ini tidak kepingin untuk menjadi viral, menjadi pahlawan kesiangan. Ngoten nggih Pak Kris. Jadi biar orang-orang yang tertarik, biar istilahnya promosi Pak ya, membeli buku saya. Jadi nanti kalau memang ada beberapa orang mungkin bisa
membaca, bisa memahami, kemudian ada yang mungkin bisa memberikan kritiknya langsung, mungkin bisa WA ataupun nanti datang ke rumahnya diskusi dan macam-macam dan lain-lainnya. Mungkin itu Pak Irsad, apakah ada pertanyaan lagi? Mas Arif, sudah cukup? Ada, ini sudah menunjukkan dua. Saya kira sesi pertama, narasumber yang pertama ini sudah selesai, jadi kita akan melanjutkan untuk sesi yang kedua dengan Mas Ali Murtado atau Pak Ali Murtado. Mungkin Pak Kris kalau masih ingin ikut nimbrung, monggo, barangkali kalau ada kepentingan ya tidak apa-apa untuk meninggalkan acara. Kalau masih pengen ikut nimbrung dengan Mas Ali Murtado, Pak Ali Murtado untuk sesi yang kedua, ya monggo. Sekalian Pak Ali, saya mohon pamit, sampai ketemu lagi di acara yang lain. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kris. Nanti semoga kita bisa nyambung lagi di acara yang akan datang. Baik Bapak Ibu guru yang saya banggakan, untuk sesi yang kedua ini kita akan bergeser ke Pak Ali Murtado. Saya sapa dulu, ada apa enggak beliaunya ini. Pak Ali Murtado sudah gabung apa belum ini di layar? Wah, ini sepertinya masih, ini masih menata suaranya untuk audionya. Sudah siap Pak Ali Murtado? Bentar, masih apa? Masih di jalan. Di jalanan. Ya oke, kalau begitu kita tunggu dulu. Jadi Bapak Ibu semuanya sambil menunggu pemateri kita yang kedua, nanti harapannya Bapak Ibu ini saya jelaskan secara teknis. Jadi webinar kali ini akan mendapatkan sertifikat yang tertandatangani oleh Bapak Kacapdin, Bapak Kriswanto. Jadi sebagai pengurus, sebagai sekretaris, ini nanti saya harus memberikan laporan kepada beliau. Jadi dalam seminar webinar ini yang 3 kali ini nanti akan kita hitung sertifikat kurang lebih 32 jam. Jadi nanti kita harus memberikan laporan kepada cabang dinas. Jadi harus ada outputnya. Nah, baik untuk output itu istilahnya tugas nih Bapak Ibu. Jadi nanti kita harus menyetorkan kayak semacam tugas gitu, tapi tugasnya kita nggak susah-susah amat. Jadi nanti bisa berupa foto ataupun rekaman ataupun video yang didapatkan dari beberapa arahan dari narasumber. Nanti salah satunya ini Pak Ali nanti akan menjelaskan bagaimana menggali sumber lokal yang kita pada dasarnya berasal dari Gresik kan. Nanti Pak Ali juga menjelaskan banyak sekali sumber-sumber lokal Gresik yang berada di situs-situs website Belanda. Jadi nanti harapan besar kami itu Bapak Ibu semuanya memberikan hasil dari webinar tiga kali ini. Ya 3 kali ini. Jadi nanti paling tidak Bapak Ibu akan saya siapkan semacam Google Drive untuk menyetorkan tugas. Jadi minimal nanti Bapak Ibu harus menyetorkan satu tugas sebagai laporan kita untuk meminta sertifikat tanda tangan. Dan insya Allah sertifikat tersebut nanti bisa digunakan untuk administrasi Bapak Ibu semuanya. Begitu. Itu sekedar pengantar dari kami. Jadi pada intinya nanti Bapak Ibu guru semuanya paling tidak harus memberikan atau menyetorkan hasil tugas yang mana tugasnya nanti akan dibahas oleh Pak Ali dan juga di pertemuan terakhir nanti yang dibahas oleh Pak Eko Jarwanto. Nah, nanti pada narasumber kedua ini Pak Ali ini akan memberikan bagaimana tutorial cara menggali sumber di website Belanda.
Jadi nanti ada delper, ada juga macam-macamnya nanti akan disampaikan oleh Pak Ali, dan paling tidak Bapak Ibu yang ada di sini, yang bergabung di sini nanti mendapatkan satu aja, entah itu foto atau apa ya, peta dan lainnya yang menyebutkan di situ wilayah Gresik. Nah, nanti untuk kedepannya akan dikonsultasikan kepada narasumber yang terakhir, yaitu Mas Eko Jarwanto. Apakah sumber ini layak untuk dijadikan bahan penulisan kedepannya seperti apa? Nah, ini jadi rangkaian kita pada webinar 3 kali ini nanti tujuannya seperti itu. Dan kedepannya sumber-sumber yang terkumpul ini kalau bisa dijadikan Bapak Ibu sebagai sumber penulisan atau bahan untuk menulis ke depannya. Itu Bapak Ibu yang saya banggakan. Sudah Pak Ali, ini kayaknya sudah siap ini Pak Ali Murtado. Nah, nanti akan memberikan bagaimana tutorial mencari sumber lewat komputer. Jadi kita nggak usah kemana-mana kayak Pak Kris tadi itu kan sampai menelusuri ke Madura. Nah, kenapa kalau ada yang lebih mudah, ngapain kita cari yang susah, kan bahasanya seperti itu. Oke, Pak Ali Murtado, monggo waktu dan tempat saya persilakan untuk menyampaikan paparan. Terima kasih Pak Atib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali tadi ada rapat dinas mendadak sehingga saya minta digeser jadi yang kedua, tapi alhamdulillah masih nututi. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Murtado. Sesuai namanya seperti Sunan Gresik yang dijelaskan Pak Kris tadi, saya juga orang Gresik karena Ali Murtado itu Sunan Gresik. Leres. Dan saya sekarang menjadi guru di SMA 1 Kebomas. Mungkin itu langsung saja Pak Atib untuk mungkin saya minta bantuan untuk share PPT-nya karena saya duluan. Saya akan menjelaskan lebih ke luar berdasarkan kata dari dosen saya dulu, Bu Mas Tuti, itu gini, bahwa menulis sejarah itu harus dari dua sisi pandang, yaitu misalnya kita menulis dari tentang sejarah misalnya desa atau sejarah lokal yang ada di Indonesia atau negeri kita harus juga untuk tidak melepaskan sumber-sumber asing, dalam arti yang masih terikat dan terkait dengan apa yang kita tulis. Misalnya kita menulis tentang Gresik, maka babat, serat dan sebagainya yang hampir sampai saat ini juga masih sangat sulit diakui sebagai sumber sejarah oleh pihak-pihak asing, tapi kita mau nggak mau juga harus tetap menggunakan bahan-bahan dari asing dengan koridor dan dan metode-metode yang sudah harus ada pakem. Misalnya bahwa kita harus tahu tentang bagaimana kondisinya zaman dulu secara garis besarnya, kemudian kita harus tahu bagaimana pandangan orang Belanda atau orang asing untuk menulis itu dan sebagainya. Nah, saya memberi judul Menggayung Sumber Sejarah, yaitu berbagai sumber sejarah dan tips menggalinya. Di dalam webinar ini saya berhadapan dengan guru-guru sejarah yang pastinya saya itu tidak memberi hal yang baru, tidak memberi wacana baru, tapi kayak mengajak review ulang lah atau refreshing ulang, bahwa ada mungkin dari beberapa di antara yang mendengarkan ini ada yang lupa bahwa oh iya ternyata di sini juga kita bisa menemukan sumber dan sebagainya. Karena kita orang sejarah, pasti kita hampir tidak asing dengan sumber-sumber asing gitu. Kalau Pak Kris tadi lebih ke sumber lokal, fokus saya kali ini adalah sumber-sumber yang bisa kita gunakan dari asing atau dari luar. Sekaligus juga menjadi sebuah tips atau bahan untuk menulis tugas akhir nanti, yaitu bahwa misalnya kita menulis tentang sejarah lokal, marilah kita coba cari sumber-sumber sejarah lokal itu di data-data asing atau data-data Belanda begitu. Mungkin lanjut Pak Adib. Ya,
seperti yang saya katakan bahwa sumber sejarah itu harus berpandangan pada dua arah sisi. Jadi tidak harus kita hanya berpandangan pada sisi Indonesia sentris saja karena kita sangat nasionalisme dan sebagainya, tapi justru nasionalisme terbangun jika kita berpandangan secara netral. Kita terlalu mencintai sejarah misalnya justru akan menjadi hal yang sangat-sangat berbelok dari sejarah aslinya. Seperti contoh misalnya siapa yang menyatukan Indonesia sehingga dari Sabang sampai Merauke, ada yang menyebut Majapahit karena kita sangat Nusantara sentris misalnya, sangat nasionalisme, ada yang menyebut Van Hees karena dia yang memang menyatukan dari metode kekejaman dan sebagainya. Nah, tentu menjadi hal yang menarik bagi orang yang nasionalisme. Mereka kan tentu menguatkan narasi-narasi Majapahitnya. Kemudian ketika kita mencoba untuk mencari sumber-sumber asing, ternyata yang menyatukan itu meskipun menyatukan dalam konotasi negatif itu memang Van Hees. Nah, disinilah tugas guru sejarah untuk mencari dua pandang itu. Dua pandang itu kita satukan untuk membuat kesimpulan yang baru bahwa ya mau bagaimanapun, entah bagaimana dengan cara apapun, namanya sejarah tidak bisa diubah. Yang kedua, satu tulisan sejarah ini dari guru saya juga, dari dosen saya, bahwa ketika kita menulis sejarah minimal ada 5 sumber yang bersifat primer atau sekunder. Misalnya kita menemukan 2 sumber primer, 3 sekunder atau sebagainya. Nah, kalau hanya satu kemudian kita simpulkan tentu sangat susah sekali. Atau misalnya ada 1 primer, 4 sekunder pun masih sangat lemah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu berpandang pada jiwa zaman. Ini yang seringkali kita lupakan, bahwa kita menulis sejarah di zaman ini otomatis kita harus memposisikan diri kita pada zaman dahulu itu. Itu namanya jiwa zaman. Bagaimana zaman itu, kejiwaan kebudayaannya bagaimana, kemudian ekosistemnya bagaimana dan sebagainya, itu yang perlu juga kita jadikan sebuah fondasi awal untuk mencari sumber sejarah. Itu beberapa tips yang pertama untuk mencari sumber sejarah. Selanjutnya Mbak Adip. Oke, ada beberapa referensi sumber yang bisa kita gunakan. Ini hanya beberapa saja. Tentu lebih dari ini ada sangat banyak sekali lagi. Yang pertama sumber gambar dan video. Itu kita tidak bisa meninggalkan KITLV. Ya beruntung juga orang Belanda dulu suka potret-potret juga. Kemudian ada Tropen Museum, ada Van Tranen, kemudian ada Leiden dan juga NMVW. Itu beberapa referensi gambar dan video. Atau juga ada archive.com, itu juga untuk mencari sumber-sumber gambar dan video. Syukur-syukur kita menemukan sumber primer dari gambar-gambar yang ada di situ yang berhubungan dengan desa kita. Seperti ketika saya cari Menganti, itu justru sangat banyak tidak di KITLB tapi di sumber-sumber foto yang di era pasca kemerdekaan, karena Menganti lebih eksis ketika perang mempertahankan kemerdekaan. Ketika saya mencari Cerme justru lebih banyak di KITLB dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan ada banyak sekali foto yang berada di satu lokasi, misalnya satu lokasi desa, menunjukkan bahwa desa itu menjadi sebuah tempat yang sangat penting, seperti itu. Kemudian dari sumber koran ada 2 yang saya cantumkan, meskipun juga ada banyak sekali, namun 2 ini yang lumayan dalam artian lumayan lengkap gitu ya. Yang pertama Harlem dan yang kedua Delper. Kalau saya misalnya sedang tertarik dengan sesuatu, misalnya saya tertarik dengan Raden Santri misalnya, pasti saya yang awal mula yang akan saya cari itu di Delper, karena Delper itu tidak hanya koran tapi juga catatan-catatan dari buku-buku asing seperti itu. Tidak hanya Belanda, Delper juga menyediakan dari Portugis dan Inggris. Kemudian ada sumber arsip, ya ada ANRI dan juga ada Delper juga di arsip seperti Algemen dan sebagainya, Algemen Dagblad atau Regering Almanak, itu ada di Delper juga ada. Nah, arsip di ANRI juga ada. Jadi
eh, saya lupa linknya, tapi kayaknya kalau nggak salah itu Sejarah Nusantara kalau nggak salah. Itu untuk mencari arsip-arsip zaman dahulu, bahkan yang otentik, seperti ketika saya mencari catatan tangan, tulisan tangannya Puspanegara itu ada di Antri. Kemudian sumber peta ada Maps Leiden dan juga ada Atlas Mutual Heritage. Kalau yang biasanya pedoman kita awal ya pakai Maps Leiden. Misalnya kita mencari nama desa kita dahulu atau tempatnya di mana awalnya, titik awalnya di mana, itu mungkin kita mencarinya di Maps Leiden, karena Maps Leiden juga sangat mudah untuk mencarinya, karena kata kunci yang digunakan itu kata kunci terkini. Misalnya Gresik ya ditulis Gresik gitu aja, bukan Grise atau pakai kata kunci asing. Kemudian sumber jurnal ada JSTOR dan juga ada DPNL. Kalau JSTOR ini enak karena ada beberapa yang free bukunya, jadi dan juga bisa di download per page-nya atau per halamannya. Ketika saya mencari sumber atau jalur rempah, juga ada beberapa buku-buku yang bisanya di JSTOR, karena di daerah atau di link lain mungkin berbayar dan sebagainya. Ini tuh lanjut. Oke, itu sumber peta. Itu saya ngambil pakai Atlas of Mutual Heritage. Itu ya saya pakai web view, jadi bisa langsung misalnya dikasih contohnya untuk ngeklik ya bisa, jadi tinggal di search, kemudian misalnya kita nulis Gresik mungkin akan muncul. Tapi kalau Atlas of Mutual Heritage memang lebih susah untuk kata kunci. Kalau lebih gampang itu di Maps Leiden gitu. Nah itu Adib misalnya sedang mencari Gresik, maka akan muncul peta-peta Gresik. Jadi, nah, cuma kalau saya pengalaman saya di Atlas of Mutual Heritage ini, gambar dari petanya agak sedikit. Kalau di digital koleksi yang Maps Leiden itu atau peta Gresik itu tidak hanya peta Gresik secara ini kan secara topografi, tapi juga secara tematik. Jadi misalnya titik sumber minyak itu ada di Maps Leiden. Jadi secara koleksi peta itu lebih lengkap Maps Leiden seperti itu. Mungkin nanti Pak Adib bisa membagikan ini juga, biar nanti bisa langsung coba sendiri sedang mencarinya gitu. Lanjut saja nggih Pak Adib. Ya itu seperti itu contohnya. Dalan dolen anakku nang dikongkon lanjut ae. Oke, itu yang sumber error ya. Iki kalau iya error ini. Menolak untuk connect. Sorry. Mungkin sambungan Anu aja, situsnya apa saya ketikkan Pak Ali. delper.nl gitu. Bentar ya. Saya matikan sharingnya dulu. delper.nl ya. Ya. delper.nl. Enggak bisa Pak Ali, sampai lanjutkan. Sebentar Pak, ada tamu ini. Oke. Kalau di Delper, karena saya sering banget ya, hampir ketika saya sedang menulis buku itu hampir tiap hari menghabiskan waktu berjam-jam di Delper, karena ketika menemukan itu sangat asik sekali memang. Dan Delper ini banyak sekali koleksinya. Dan saya memang di awal tadi menunjukkan peta dulu. Kenapa? Karena gini, misalnya kita sedang mencari sejarah lokal desa, maka yang harus kita tahu adalah nama asli desa itu ketika masa Belanda. Itu dulu. Misalnya Menganti tentu tetap namanya Menganti. Ketika Kedamaian sama dengan Kedamaian. Tapi ketika Benjeng maka BEN tambah DJ ENG. Kemudian kalau Cermin pakai JERMEE gitu. Nah, nama-nama itu ada di peta Belanda. Jadi kita mencarinya lewat peta dulu nama-nama desanya. Dari nama-nama desa itu
kita bisa tahu untuk mencarinya di Delper. Seperti misalnya Ini sudah misalnya ini sudah masuk Pak Ali. suci. Langsung. Ya, misalnya mungkin ditulis suci. Oh, suci agak susah ya, karena nanti namanya juga banyak yang suci. Misalnya apa ya? Mungkin Pak Adip ada ide apa, misalnya nyari apa gitu, monggo. Atau pakai Sunan Giri maka SOENA. Nah, itu kalau Gresik pakai Grise boleh. Oke, nah ketika kita mencari Zoeken Belanda namanya search. Nah itu ada beberapa list ya. Kalau bukan basis itu buku-buku. Kalau bukan Google itu buku-buku dari Google atau buku-buku yang ada di Google Book, itu bukan Google. Nah bukan basis ini ya itu misalnya dibuka satu Pak Adip dari bukan basis. Enaknya di Delper itu juga kita ada fitur lengkap, dari mulai download secara keseluruhan atau download secara teks. Kalau kita download secara teks, kita hanya mendownload yang ada tulisan Grise-nya atau Gresik gitu. Itu kalau secara teks. Atau kita ngeklip, di clipping ada fitur tanda gunting itu kita klip, misalnya butuh apa mengguntingnya dan sebagainya untuk apa namanya daftar pustaka dan sebagainya bisa. Atau secara teks ada fitur di samping itu ada teks, itu tinggal diklik yang sebelah pojok itu Pak Adip ada TEKS sebelah tengah yang ada di samping bukunya itu. Tengah di kita. Sampean ke bawah lagi, ke bawah. Ke Bawah. bukunya. Nah itu ada. Nah Teks ini kan. Nah ya, itu diklik. Nah itu, jadi kita tinggal nyalin, langsung taruh di Google Translate, nggak susah-susah, langsung Oke, terjemah. masuk. Itu enaknya di Delper. Jadi mempersingkat pekerjaan. Kalau Harlem kita download dulu, kemudian beberapa teks juga tidak bisa terbaca dan sebagainya. Itu Delper. Mungkin yang di bukan basis bisa diklik Pak Adip, diganti Kranten. Keranten itu apa? Kranten itu artinya koran. Koran-koran yang produksi Belanda itu Kranten. Nah, akan sangat banyak sekali. Yang sorternya atau disortir. Sortir yang yang mana? Diganti Sorter. datum. Ini ya. Ganti Mungkin, apa? Ya, diganti datum. Datum 0 sampai ke 9. Datum itu berarti mengurutkan dari 0. terkecil sampai tahun tertua. Oke. Jadi urutan tahun. Siap. Nah, di situ akan muncul bahwa Grise koran tertuanya itu tahun 1812. Kita klik ya. Itu. Monggo diklik coba. Ini yang kuliah-kuliah bahasa Belanda yang lulus mungkin lebih hebat, karena saya dulu nggak lulus, nilainya jelek. Adikmu, adik Rio, bagaimana adik Rio? Mana ini anaknya ini? Ini Nah, ada teksnya ya? karena saya untuk kalau untuk referensi bisa kita download, ada fitur download, langsung tag, kita langsung download aja, langsung kita teks aja, kemudian kita salin, Ya, dan masuk. kita tinggal menerjemahkan. Seperti itu di Delper. Mungkin Adip kita bisa lanjut mungkin. Ada atau lagi selain kita Kraten, contohkan lagi. selain koran apa aja Pak Ali? Kita explore lagi. Ya, kalau saya terjemahan nggak paham ya, tapi tapi tahu gitu. Yang mungkin dicari lagi selain Kraten. Apa? Ya itu kan pilihan dari referensinya. Ada Teach Skriften. Apa ini? Nah, itu lebih ke arsip. Keputusan ya, surat-surat resmi gitu ya? Ya, hampir kayak Albumen Dagblad, Regering Almanak itu di situ. Ya, seperti itu. Jadi kayak buletin tahunan lah, laporan tahunan seperti itu. Ada yang seperti laporan tahunan, ada yang kayak buletin tahunan dan sebagainya. Nah, itu yang tertua 1816. Oke. Ini kebanyakan sumber kolonial ini ya. Karena ini buku-buku arsip ya, yang kemudian di apa namanya
di scan, maka kadang tulisannya agak miring, kadang nggak terbaca dan sebagainya. Pasti putus-putus tulisannya karena kondisi bukunya itu scan-nya kan pasti miring-miring dan sebagainya. Sehingga mungkin kita perlu ngedownload dan juga menyinkronkan dari Google Translate dan juga dari yang asli. Tetap kita harus melihat lagi lah, mereview lagi apakah sudah benar untuk diterjemahkan atau tidak untuk tulisannya. Itu yang saya ajarkan ke anak kelas 11 dan 12. Saya kenalkan dengan Delper karena mereka senang kalau bisa nemu-nemu sumber-sumber yang ada desa-desanya. Desa-desa mereka nemu di tulisan-tulisan Belanda, itu mereka agak senang. Nah, kemudian nanti nyari-nyari terjemahannya, kadang terjemahannya tentang pencuri dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang di Delper Pak Adib, atau kita lanjut? Mungkin cukup bapak-bapak atau ibu-ibu bisa menelusuri lebih lanjut. KITLV ini Di rumah sambil mengerjakan tugasnya yang di tentang itu, tidaknya semuanya lengkap mungkin kecuali peta gitu. KITLV ini Pak Ali, Oke. KITL ini di PowerPoint. Mana Pak Dik? Saya coba untuk bukakan. Oke. Selain ada helm Dagsblad tuh koleksi koran-koran yang diterbitkan oleh koran Belanda. Memang agak unik juga koran Belanda itu. Kenapa? Karena hampir peristiwa-peristiwa remeh juga diberitakan di sana, meskipun itu di desa-desa pelosok. Misalnya saya menemukan di desa pelosok di daerah Kedaton tentang ada warga tertangkap oleh warga lain karena mencuri atau maling, seperti itu. Kemudian saya menemukan banyak sekali sumber, misalnya Metatu menjadi pusat minyak dulu di Gresik, itu juga koran-koran Belanda dan arsip Belanda yang ada di Delper. Kemudian saya menemukan bahwa ada pabrik tenun terbesar di Gresik, yaitu Cerme, juga dari Delper. Kenapa? Karena data arsipnya itu kan nggak bisa terbantah. Nah, saya lanjutkan ke Leiden. Ya, di Leiden ini berbicara atau manuskrip juga. Sebenarnya kalau manuskrip itu ada banyak sekali. Kebetulan Indonesia juga sekali untuk mengumpulkan manuskrip kuno. Cuma saya agak lupa linknya. Dulu pernah dikasih, cuma lupa. Tapi ada di catatan saya gitu. Mungkin itu sudah Dicoba Pak Adib. Ya, Search. ini pilih Ya. yang mana? Our collection bisa, atau Collection langsung aja. foto aja. Mungkin di foto langsung. Foto ya. Di foto ini. Fotografi ya. Foto album, Ya. fotografi. Oh, nggak muncul di layar. Iya tah. Wah, sih bentar, ini agak lemot ini koneksi saya. Oh iya. Terus muncul gak? Gak muncul ya. Fotografi, foto album. Muncul di layar. Ini sudah foto album, terus saya coba Grise ya. Grise lagi boleh. Ya, memang beberapa daerah memiliki perubahan nama ya, seperti Bawean. Bawean juga namanya berubah, bukan Bawean. Kemudian Gresik itu ya Grise itu. Kemudian kalau Giri tetap Giri. Jadi ada beberapa daerah yang namanya berubah. Kalau Sedayu ya Sidajoe dan sebagainya, seperti itu. Mungkin dicari yang all collection aja, nggak apa-apa. Oke. Nah itu ada peta, ada gambar peta, ada gambar foto dan sebagainya. Kiroah. Kampung Grise ya. Banyak sekali. Ya, mungkin itu nanti mungkin Bapak Ibu bisa mencarinya sendiri ya. Jadi tips dari saya itu gitu, kita menuju peta dulu.
Kalau misalnya Bapak Ibu susah untuk mencari nama asli desa atau daerah yang ingin dicari, kita ke peta dulu. Dari peta itu kemudian kita cari ke sumber koran atau sumber foto di Legend. Nah, dari itu kita bisa nemu mana yang ingin kita ambil, misalnya dari arsip atau dari koran. Kalau misalnya kita ngambil peristiwa maka koran, kalau kita ngambil arsip atau daerah asalnya atau jumlah penduduk dan sebagainya, kita bisa ke Teach Kriften tadi. Nah, ini foto-foto Gresik. Ya, itu ada di Legend. Desa Baik nggak ada Pak Ali ya? Apa? Kecamatan Benceng nggak ada ya? Ikut Mojokerto. Yang ada ini Telokopo, Dejo, Sodor, Karangturi. Ini Gresik Kota kayaknya ini. Gresik Kota. Ya, kita juga harus mencari itu juga understreet track dulu. Misalnya kita mencari dulu ikut Pilaukat di kabupaten mana, apakah saya ikut sendiri cermin diri nah itu dari tadi Almen dan sebagainya, Almen Dagblad yang ada di, biasanya saya mencarinya ada di Delber, itu agak lengkap, itu Almen Dagblad. Ketika saya mencari Metatu yang saya temukan sumber minyak itu, Metatu itu pernah hampir setara dengan kecamatan Dati 2. Jadi kecamatan Dati 2. Jadi sekarang nggak ada, tapi dulu ada. Jadi ada kecamatan Dati 2 lah, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Monggo Bapak Ibu, barangkali bisa ada yang mau bertanya, saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Ali Murtado, luar biasa Bapak Ibu. Saya sampai tercengang ini, bermain-main ini. Kalau orang sejarah melihat sumber situs-situs peta dan foto-foto kuno, saya kira senang sekali. Baiklah Bapak Ibu, apabila ada yang bertanya, monggo dipersilahkan untuk angkat tangan atau langsungnya videonya dibuka dan suaranya. Ya, Pak Ulung mungkin, Bu Yani atau Bu Niken atau Bu. Saya sih bingung mikir kedamaian niki opo sing sumber sejarah lokale, tak pikir sih. Ya, mungkin Pak Ali bisa membantu kedamaian mungkin ya. Kalau di kedamaian itu Pak Ali ya, itu di daerah Tempel, di desa saya itu ada cerita ada satu makam di desa Tempel itu namanya Kanya, ini makamnya Mbah Oneng itu. Tapi untuk menelisik lebih jauh Mbah Oneng siapa itu yang saya belum pernah sama sekali. Dengar-dengar sih ada kaitannya dengan entah itu Sawunggaling atau entah itu Sunan Giri keberapa itu juga saya belum paham. Tapi cobalah, karena ada kegiatan seperti ini, kapan-kapan tak coba hanya ke sesepuh-sesepuh yang ada di sekitar lokasi Bali. Mereka punya data minimal, mereka bisa menceritakan kembali lah. Gitu Bali. Langsung dijawab Ali. Gini, ada saran Pak untuk belum tak? Saran bos. Tadi itu kayak genealogi orang-orang ya, turunan siapa dan sebagainya, itu pakai Rodovit bisa. Mungkin kita pakai Rodovit kalau nggak salah linknya itu. Tak coba ya. Saya mencari nama Sunan Dalem gitu ya. Itu ada nama inisialnya, Sunan Dalem punya anak berapa, istrinya siapa, itu ada. Barangkali siapa Nyai Kuning atau siapa tadi itu ada mungkin. Tinggal dari situ, kalau nggak ada aslinya, mungkin nama julukannya bisa kita cari di sumber Belanda sebagainya. Karena kan mungkin sekali Belanda atau arsip Belanda mencatat hampir semuanya secara detail.
Situsnya tadi apa? Situsnya Pak Ali. Mungkin bisa saya contohkan biar Pak Ulung jelas. Barangkali ada. Rodovit kalau nggak salah. RODOOVID. Kalau nggak salah. R O tak coba tak RODOOVID. RODOO Vide Rodovit ya, Rodovit RG Nggak salah, saya lupa. Ada ya? ORG Jadi tentang genealogi atau silsilah tokoh-tokoh gak ketemu. atau rodov mungkin ya. Rodov masih belum ketemu, nanti dibahas lagi aja. Ya nanti mungkin kalau sudah ketemu, karena saya nggak bisa buka laptop sekarang. Nanti di share aja di grup Pak Ali, nanti biar saya Siap. sosialisasikan. Oke. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin beberapa bapak-bapak mungkin kan menjelang bulan Ramadan, mungkin hari ini ada yang biasanya pergi ke makam. Nah, mungkin kita percepat saja. Kalau memang nggak ada pertanyaan, kiranya monggo, ada pertanyaan apa? Enggak? Kalau enggak mungkin bisa kita akhiri, karena ini menjelang Ramadan biasanya bapak-bapak itu pergi ke makam untuk melakukan doa kepada leluhurnya, biasanya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ali. Ini saya kira Bapak Ibu semuanya tidak ada yang mau bertanya. Bu Dwi mungkin ada bertanya, kok moro-moro buka kamera ya? Ngapunten Pak, tadi ada webinar lagi, satunya PMO soalnya. Oh iya. Ada berarti nggak bertanya ini? Enggak. Enggak. Nanti tanya itu saja, japri Pak Adib sendiri saja. Oh kok gitu. Ngapunten. Pak Ali nanti yang dijapri. Jangan Ya. saya terus ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah mulai jam 1 sampai jam 2 lebih 42 menit, kurang lebih 1 jam 40 menit kita melakukan webinar. Semoga yang kita lakukan pada siang hari ini bisa bermanfaat sampai ke depannya, khususnya untuk kita semuanya dan pada umumnya nanti buat anak-anak kita yang ada di sekolah. Jadi sekali lagi untuk saya ingatkan, absensi nanti akan saya taruh di grup webinar bukan grup MGMP Sejarah, karena kita yang sudah mengisi formulir yang sudah kita anggap sebagai peserta itu kurang lebih sekitar 38 orang. Jadi ini khusus karena yang benar-benar niat adalah Bapak Ibu semuanya yang hadir. Jadi nanti sertifikatnya itu tidak saya berikan kepada seluruh Bapak Ibu guru yang ada di MGMP Sejarah, tapi yang khusus saya masukkan di grup webinar. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya mengingatkan untuk menyetorkan kayak semacam tugas. Tadi itu mudah sekali, saya sudah coba dan saya sudah save 1 dari Delper. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencoba di rumah, kemudian nanti saya berikan link Google Drive untuk menyetorkan datanya tersebut buat kita laporan ke cabang dinas, karena kemarin kita menghadap beliaunya itu harus ada laporannya. Nah, Delper nanti habis ini saya share di grup WA Bapak Ibu ya. Situs-situsnya yang diberikan oleh Pak Ali Murtado saya share semuanya. Mungkin nanti malam setelah taraweh atau besok puasa-puasa masih libur, Bapak Ibu bisa main-main. Saya kira senang sekali kok. Saya tadi sampai nggak mendengarkan Pak Ali ngoceh tadi ya. Saya searching itu senang sekali ya. Jadi nanti bisa dicoba, kemudian bisa di-share di link Google Drive yang akan saya buatkan nanti. Ada ya, nanti bisa berupa Word atau bisa berupa PowerPoint ya, nanti fotonya itu atau naskahnya disalin di atau fotonya juga di crop, bisa nanti macam-macam Bapak Ibu supaya disetorkan di Google Drive yang akan saya share nanti untuk laporan. Dan kalau bisa nanti sumber tersebut
juga bisa digunakan untuk Bapak Ibu menulis di acara yang akan datang. Kita webinarkan lagi setelah Bapak Ibu mendapatkan sumber. Jadi nanti kalau bisa kayak Pak Ulung tadi mencari kedamaian. Jadi kedamaian yang dicari Pak Ulung tadi itu lebih condong ke tradisi lisan. Kalau bisa kedamaiannya itu ke sumber Belanda aja Pak Ulung. Nanti bisa di Google Translate. Nanti seperti itu. Jadi saya juga nanti searching desa saya dan lain-lainnya. Saya harap Bapak Ibu juga nanti bisa bermain-main, bisa mencari seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat dan bisa mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini. Semoga anak-anak kita juga semuanya selalu dalam lindungan Allah dan bisa mendapatkan ilmu dari kita yang bermanfaat. Baik Bapak Ibu, selaku pengurus MGMP Sejarah, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kurang lebihnya. Dari awal sampai akhir. Kita ketemu kembali pada acara webinar yang ketiga terakhir nanti dengan Pak Eko Jarwanto. Jadi harapannya setelah Bapak Ibu nanti mendapatkan sumbernya nanti dibahas bersama Pak Eko Jarwanto. Nah, itu ya. Mungkin dari saya, mungkin ada tambahan penutup dari Bu Yani. Halo Bu Yani, apakah bisa mendengar suara saya? Halo Bu Yani. Kalau memang beliau tadi sepertinya ada di perjalanan mobil ya. Kalau memang tidak mendengar suara saya, baiklah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Link presensi saya kirim di grup webinar. Ya, Bapak Ibu, monggo silakan barangkali meninggalkan tempat. Oke, aku tadi sih arep nanggone makam. Podo bareng ah. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah.